Halo guys, di video kali ini kita akan membahas soal yang diprediksi mungkin akan keluar di ulangan, mungkin ya, nggak jamin juga, tapi nggak ada salahnya juga dipelajari kan, menambah ilmu. Oke, ini adalah berkaitan dengan percepatan dan tegangan tali pada sistem katrol. Jadi di sini kan ceritanya ada katrol yang digantung gitu ya. Kalau di SMP mungkin bilangnya katrol tetap. Kemudian di kiri kanan ada beban. Ya, ini awalnya posisinya masih diam nih. Jadi ini beban 1, beban 2. Beban 1 masanya adalah 2 kg dan beban 2 adalah masanya 3 kg. Jadi beban 2 lebih berat. Kayak gitu. Jadi secara logika harusnya kamu udah bisa ini ya, tebak geraknya kemana. Ya. Ini pasti benda 2 akan menarik lebih kuat karena dia lebih berat. Kayak gitu. Jadi arah geraknya pasti gini. Gitu. Jadi nanti beban satunya naik, beban 2-nya turun. Kayak gitu ya. Oke, nah, kemudian kita buat ininya dulu ya, diagram gaya. Karena punya massa pasti masing-masing punya gaya berat. Saya kasih nama W1 dan W2 ya. Karena nama bendanya adalah benda 1, benda 2. Kayak gitu. Oke, karena nggak ada sentuhan dengan lantai atau permukaan apapun, maka tidak ada gaya normal. Kemudian karena ada pakai tali, maka di sini ada gaya tegangan tali. Kayak gitu. Nah, kalau kamu lihat di soal, ya ini kan massa katrol diabaikan. Pada saat massa katrol diabaikan, tegangan talinya pasti sama ya kalau dia masih satu tali utuh. Tapi nanti kalau di kelas 11 kamu udah belajar dinamika rotasi, kamu udah perhitungkan massa katrol, jari-jari katrol bentuknya apa, silinder atau pejal, bla bla bla. Nah, itu baru diperhitungkan nanti tegangan talinya pasti akan beda walaupun dia satu tali. Tapi itu nanti dulu ya. Kita belajar yang beda, yang sama dulu ya. Jadi tegangan talinya masih sama. Oke. Jadi langsung aja. Sekarang kita mencari percepatan, tegangan, dan waktu yang diperlukan agar balok mencapai permukaan lantai. Jadi ini tinggi awalnya adalah 6,4 meter. Oke, sebelum ke situ, ingat hal pertama yang harus kita cari adalah gaya berat. Oke, jadi kita cari dulu W1-nya sama W2. W1 sama dengan M1 kali G, maka W1 sama dengan M1-nya 2, G-nya kita pakai 10, maka W1-nya ini adalah 20 Newton. Kayak gitu, oke. Kemudian untuk W2-nya, ini berarti M2 dikali G. Maka W2-nya, M2-nya adalah 3, G-nya 10, maka W2 ini sama dengan 30 Newton. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah prediksi ya, kalau yang berat pasti bakalan narik lebih kencang. Kayak gitu. Ini kan W2-nya itu adalah 30 Newton, sedangkan W1-nya hanya 20 Newton. Berarti kan kamu udah tahu nih, W2 kan lebih kuat narik, maka nanti benda 1 akan bergerak ke atas, benda 2 akan bergerak ke bawah. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cari percepatan sistem. Nah, untuk mencari percepatan dan tegangan tali sebenarnya bebas. Kalau untuk percepatan ada dua cara ya. Kamu bisa pakai analisis keseluruhan ataupun analisis satu-satu. Karena kemarin kayaknya saya selalu pakai analisis keseluruhan dulu baru satu-satu. Sekarang saya langsung pakai cara kedua yaitu analisis satu persatu ya. Jadi saya mulai dari analisis benda 1. Oke. Jadi saya gambarkan dulu benda satunya kayak gini. Nah, ini W1, kemudian di sini kan ada tegangan tali gini ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, ingat tadi arah geraknya benda 1 itu bergerak ke atas. Kayak gitu. Oke, maka kita bisa tentukan tanda plus minusnya. W1-nya berlawanan dengan arah gerak, maka W1-nya nanti minus. T-nya ini searah dengan arah gerak, maka ini tandanya positif. Gitu. Nah, dan kamu harus tahu ini sistemnya gerak atau enggak. Ya, kalau kayak gini sistemnya pasti gerak ya. Pasti, karena beratnya kan enggak seimbang. Di kiri 2 kilo, di kanan 3 kilo, pasti kan gerak. Kayak gitu. Jadi kita langsung aja pakai sigma F ini sama dengan M kali A, jangan pakai 0 karena dia pasti gerak. Nah, karena kita analisis hanya benda 1, maka masanya hanya massa 1. Kayak gitu, oke. Jadi kita langsung dari paling bawah aja masukin, oh ini min W1, kemudian ketemu plus T. Ini sama dengan M1 kali A. Oh ya, Bu, kenapa T-nya pakai yang positif? Ya, tegangan tali yang kita pakai yang paling dekat dengan benda, yang ke atas ya. Yang ke bawah kita nggak pakai. Kayak gitu, oke. Jadi kita langsung masukin W1-nya nilainya adalah 20 Newton, berarti min 20 tambah T, ini sama dengan M1-nya adalah 2, berarti 2A. Maka kalau dibuat persamaan T ini sama dengan 20 ditambah 2A.
Kayak gitu. Ini adalah persamaan yang pertama. Kayak gitu, oke. Nah, kemudian sekarang kita analisis benda dua. Oke. Nah, analisis benda dua. Sekarang kalau saya gambarin sama ya, ini saya gambarin terpisah kayak gini. Di sini ada W2, kemudian di sini ada tegangan tali ya. Kayak gitu. Nah, ingat benda dua tadi geraknya ke bawah. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita gambarkan begini. Oh, W2 ini kan searah dengan arah gerak, maka tandanya positif. Kemudian tegangan tali yang kita pakai yang paling dekat dengan benda yang ke atas. Oke, karena berlawanan arah dengan arah gerak, maka kita buat tandanya negatif. Kayak gitu. Oke, jadi langsung sigma F ini sama karena dia bergerak pakai MA. Karena yang kamu amati hanya benda 2, maka di sini pakai M2 ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian, nah ini analisis terserah sih kamu dari paling atas atau dari paling bawah. Saya buat dari paling bawah aja ya. Jadi W2-nya positif dikurang T ini sama dengan M2A. Itu jadi W2-nya masukin nilainya tadi adalah 30, berarti 30 min T ini sama dengan massa 2-nya 3 kali A. Kayak gitu ya. Jadinya ini 30 min 3A ini sama dengan T, atau saya balik menjadi T sama dengan 30 min 3A. Ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi di sini kita sudah punya persamaan ya, dua persamaan, dan kalau kamu lihat dua-duanya ini punya dua variabel. Ada variabel T dan A, sama kayak di matematika, variabelnya biasanya X dan Y ya. Itu yang udah biasa ya. Oke, nah sekarang kita pakai simbol variabelnya ada T dan A. Nah sekarang terserah teman-teman, saya mau cari T dulu atau A dulu ya. Kayak gitu. Kalau saya sih biasanya ya, ini kamu bebas ya mau pakai eliminasi atau substitusi. Biasanya kita pakai eliminasi dulu ya. Maka kita buat dulu persamaan yang pertama di sini, itu T sama dengan 20 plus 2A. Kemudian persamaan yang kedua, ini kita pakai T sama dengan 30 min 3A. Oke, ini kita eliminasikan. Lupa tulis tadi ya. Eliminasi. Nah, untuk eliminasi saya yakin lah teman-teman pasti udah bisa ya, udah belajar dari SMP kan. Oke. Yang saya lakukan kalau kayak gini ya, kamu lihat aja lah di sini koefisien T-nya kan sama-sama 1 ya. Jadi yang saya hilangkan pasti T dulu. Jadi kita nggak perlu samakan koefisien lagi. Oh, kok tandanya kali. Oke, biar T-nya hilang ini tandanya negatif ya. Jadi T min T kan 0. Kemudian 20 kurang 30 ini berarti min 10. 2A min 3A. Ini kan jadinya positif 5A ya. Kayak gitu, ini pindahin ruas, ini jadinya 10 sama dengan 5A. A itu sama dengan 10 per 5 atau nilainya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi udah dapat ya, nilai A-nya adalah 2. Nah kemudian kalau mau nyari T gimana ya, kamu tinggal masukin aja nih nilai A-nya ke salah satu persamaan yang kamu mau. Kayak gitu. Oke, jadi di sini substitusi A sama dengan 2. Nah, kamu pilih, saya sih pilih yang persamaan ke 1 aja lah ya, nggak ada tanda negatifnya, jadi aman. Kayak gitu. Oke, jadi langsung tulis persamaan ke 1-nya. T ini sama dengan 20 plus 2A. Maka T ini sama dengan 20 plus 2 kali A-nya 2. Maka T sama dengan 20 tambah 4. T sama dengan 24 Newton. Udah deh, dapat T-nya ya. Oke, nah sekarang jadi untuk yang A sama B ini udah kejawab ya. Sekarang kita cari ini nih. Ini kamu harus ingat lagi materi gerak lurus berubah beraturanmu. Kenapa berubah beraturan? Karena tadi kan ada percepatan. Ya kan? Karena ada percepatan maka kita harus pakai rumus GLBB. Nah, ini jadi awalnya kedua balok itu dalam keadaan diam. Tentukan waktu yang diperlukan agar salah satu balok mencapai permukaan lantai. Oke, nah ini kan artinya tadi yang menuju ke lantai itu kan yang bergeraknya ke bawah ya, berarti benda 2. Nah, benda 2 ini kan awalnya diam. Oke, bentar ya. Oke, kecilin dulu. Nah, jadi yang kita amati benda 2. Oke, benda 2. Benda 2 menuju ke lantai.
Nah, kayak gitu. Oke. Jadi yang perlu kamu ingat, awalnya mereka dalam keadaan diam, jadi V0-nya pasti 0, kan gitu. Oke. Nah, kemudian kamu tahu juga kalau percepatannya tadi adalah 2 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Oke, kamu oh ya, diketahui juga kalau tingginya, saya buat pakai apa nih, Y aja ya. Y-nya itu sama dengan 6,4 meter tinggi awal. Kayak gitu. Oke, maka pertanyaannya berapa sih T-nya? Nah, ingat rumus GLBB nggak? Kamu mau nyari T, kamu tahu V0-nya 0, A-nya 2, Y-nya 6,4. Ya, kita pakai rumus yang pertama ya. Y sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Oke, Y-nya 6,4, V0-nya 0, kali T berarti tetap 0, ditambah setengah, A-nya kan kamu tahu kalau 2 ya, 2 kali T kuadrat, kayak gitu, oke. Nah, kemudian ini langsung aja kita coret gini ya, tuh, oke. Jadi ini dapat 6,4 sama dengan T kuadrat. Yang kamu carikan T, maka T itu sama dengan akar dari 6,4. Bu, angkanya jelek, ya udah sampai sini aja nggak apa-apa. Satuannya second ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Semoga berguna. Mana tahu keluar di ulangan, kan nggak rugi juga kalau nggak keluar ya. Hitung-hitung belajar kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa paham. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.